Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Arnandi. Saya dari Universitas Tomakaka, Fakultas Ilmu Komputer. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang struktur sistem operasi. Sebelum menjelaskan struktur sistem operasi, saya akan menjelaskan apa sih itu sistem operasi. Jadi, sistem operasi itu adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja hingga metode yang digunakan untuk menerima dan menjalankan perangkat sesuai keinginan pengguna. Singkatnya, sistem operasi merupakan sebuah software atau perangkat lunak, sistem untuk mengelola sumber resource hardware agar dapat beroperasi secara optimal dan memudahkan interaksi dengan brainwave atau user. Secara sederhana, hubungan antara software dan hardware komputer saling membutuhkan satu sama lain. Tanpa adanya sistem operasi, maka komputer tidak dapat menjalankan program. Sebaliknya, pada sistem operasi tanpa komputer tentu tidak ada gunanya. Jadi jenis-jenis sistem operasi itu ada distribute, BatOS, Mobile US, Multitasking US, Network, Real-Time US, dan lebih banyak lagi. Langsung saja ke struktur sistem operasi. Jadi saya di sini menjelaskan sedikit struktur sistem operasi. Ya, yang pertama, komponen-komponen sistem. Jadi pada kenyataannya tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Jadi komponen sistem operasi modern itu memiliki 5 komponen. Yang pertama komponen proses, yang kedua manajemen memori utama, yang ketiga manajemen secondary stack, yang keempat manajemen sistem I/O, yang kelima manajemen berkas. Jadi kelima itulah komponen sistem operasi yang ada saat ini atau pada zaman modern yang sekarang. Manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Proses membutuhkan beberapa sumber daya berupa CPU RAM, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi, tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas manajemen proses itu ada 5. Jadi, sistem operasi itu juga dia bertanggung jawab atas manajemen proses. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses, pengguna, dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Dan yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Dan yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Jadi tanggung jawab sistem operasi itu ada 5 tadi, seperti pembuatan, penghapusan, dan melanjutkan proses-proses sinkronisasi, komunikasi, dan deadlock. Selanjutnya yaitu manajemen memori utama. Memori utama adalah sebuah array yang besar terdiri dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, dan bahkan jutaan. Memori ini seperti penyimpanan dalam HP juga, yang dia juga ada yang besar dan ada yang kecil, bahkan sampai ribuan. Memori utama ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama ini seperti memori perangkat. Kalau dalam handphone itu memori perangkat itu dia diakses melalui penyimpanan CPU dan perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara volatil, artinya data dapat hilang
begitu sistem dimatikan. Jadi saat sistem dimatikan, penyimpanan itu akan hilang. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas manajemen memori. Jadi tanggung jawab sistem operasi ini juga dia menanggung-jawabi manajemen memori seperti penyimpanan, dan itu ada 3: menjaga track memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan di load ke memori. Dan ketiga, mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Itu tanggung jawab sistem operasi dalam manajemen memori. Kemudian manajemen secondary storage, yaitu data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Yaitu seperti itu. Jadi tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas disk manajemen yaitu free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Selanjutnya, manajemen sistem I/O, sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum atau operasi I/O seragam, membuka, membaca, menulis, sehingga dan menutup. Contoh pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk atau CD-ROM dan floppy disk. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O ini dia ada 2. Yang pertama buffer, yang kedua itu spooling. Buffer itu menampung sementara data dari perangkat I/O, dan spooling itu melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien, antrian dan sebagainya. Kemudian manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Jadi tanggung jawab sistem operasi atas manajemen berkas ini, yang pertama pembuatan dan penghapusan berkas. Jadi sistem operasi ini dalam bertanggung jawab dalam manajemen berkas ini, yaitu dia membuat dan menghapus sebuah berkas-berkas. Dan yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Dan ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Yang keempat, memetakan berkas ke secondary storage. 3, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen non-volatil. Dan itulah tanggung jawab sistem operasi atas manajemen berkasnya. Selanjutnya, layanan sistem operasi. Jadi sebuah sistem operasi yang baik harus memiliki layanan sebagai berikut: pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan I/O device, pengaksesan terkendali terhadap berkas, pengaksesan sistem, deteksi, pemberian tanggapan pada kesalahan, dan akunting. Jadi sebuah sistem operasi yang baik itu dia memiliki 8 sifat atau layanan yang seperti tadi, seperti pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan I/O device, pengaksesan terkendali terhadap berkas, pengaksesan sistem, deteksi, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem CAL. Apa sih sistem CAL itu? Jadi sistem CAL ini menyediakan antarmuka antara proses dan sistem operasi, tersedia sebagai instruksi bahan rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem CAL dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi itu contohnya aja C++. Telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem
operasi. Sistem pemrograman ini C++ seperti Ctrl C, Ctrl A, Ctrl B, seperti itu, yaitu sistem calls. Dan 3 mode umum yang digunakan dalam memberikan parameter pada sistem operasi, yaitu melalui register, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut, diberikan sebagai parameter dalam register. 3. Menyimpan parameter push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-up pada stack oleh sistem operasi. Jadi itulah 3 metode yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Selanjutnya jenis sistem calls. Jadi jenis sistem call ini ada 5 ya. Yang pertama pengendalian proses, yang kedua manajemen berkas, manajemen peranti, mempertahankan informasi, serta komunikasi. Selanjutnya yaitu pemrograman sistem. Apa sih itu pemrograman sistem? Jadi pemrograman sistem itu dia menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. Jadi pemrograman sistem ini dia itu menyediakan lingkungan untuk seorang program atau eksekusi sehingga bisa berjalan dengan baik. Dapat dikategorikan pertama manajemen atau manipulasi berkas, yang kedua informasi status, ketiga modifikasi berkas, 4 pendukung bahasa pemrograman, loading dan eksekusi program, yang terakhir komunikasi. Jadi itulah kategori pemrograman sistem, pengembangan program dan eksekusi yang berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya itu struktur sederhana. Jadi sistem operasi ini juga memiliki struktur sederhana, dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan original. Struktur sistem MS atau DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Struktur sistem operasi. Pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Lapisan paling bawah yaitu perangkat keras, dan lapisan paling atas adalah antarmuka pengguna. Dan selanjutnya keuntungan modularitas, yaitu mempermudah debug dan verifikasi sistem lapisan pertama, bisa debug tanpa mengganggu sistem yang lain. Dan kesulitannya yaitu hanya bisa menggunakan lapisan di bawahnya, dia tidak efisien dibandingkan tipe yang lainnya. Struktur sistem operasi. Jadi struktur sistem operasi juga ada mesin virtual atau biasa disebut VM. Mesin virtual mengambil pendekatan terlapis sebagai kesimpulan logis. Mesin virtual melakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai perangkatnya keras. Pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying bar hardware. Sistem operasi membuat ilusi dari banyak proses masing-masing dieksekusi pada prosesornya sendiri dengan virtual memorinya. VM dibuat dengan pembagian sumber daya oleh komputer fisik. Mesin virtual, sumber daya dari komputer fisik dibagi untuk membuat VM. Penjadwalan CPU bisa menciptakan penampilan seakan-akan pengguna mempunyai prosesor sendiri. Spooling dan sistem data bisa menyediakan virtual core
reader, dan virtual line printer. Sebuah time sharing terminal user yang normal melayani sebagaimana operator konsulet. Keuntungan menggunakan mesin virtual ini yaitu keamanan bukanlah masalah. Jadi pengguna mesin virtual ini sudah terjamin keamanannya, perlindungannya, sehingga sumber dayanya itu dia sangat aman, sehingga sudah dijamin oleh mesin virtual ini. Jadi VM mempunyai perlindungan lengkap pada berbagai sistem sumber daya. Tidak ada pembagian sumber daya secara langsung. Pembagian disk mini dan jaringan diimplementasikan pada perangkat lunak. VM system adalah kendaraan yang sempurna untuk penelitian dan pengambilan sistem operasi. Jadi sistem operasi ini mampu dikembangkan dengan menggunakan VM atau mesin virtual ini. Dengan VM, perubahan suatu bagian tidak akan mempengaruhi komponen yang lain. Jadi menggunakan VM ini dia tidak mempengaruhi komponen yang lain dan tidak akan merubah komponen yang lainnya. Struktur sistem operasi. Kerugian penggunaan VM. Jadi ada keuntungannya dan ada kerugiannya dalam menggunakan mesin virtual atau VM ini. Jadi kerugiannya itu sulit diimplementasikan karena banyak syarat yang dibutuhkan untuk menyediakan duplikat yang tepat dari underlying machine. Harus punya virtual user mode dan virtual monitor. Mode yang keduanya berjalan di physical mode. Akibatnya saat instruksi yang hanya membutuhkan virtual monitor mode dijalankan register perubahan dan disk berefek pada virtual user mode, bahkan bisa mereset VM. Waktu yang dibutuhkan IO bisa lebih cepat karena ada splaying, tapi bisa lebih lambat karena dipercepat atau diinterpreted. Jadi kesimpulannya yaitu sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi secara umum. Sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software lain. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling, task, dan antarmuka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Jadi sistem operasi itu terdiri dari beberapa komponen-komponen, mulai dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen IO, manajemen penyimpanan sekunder, layanan sistem operasi, dan layanan sistem operasi ini juga dia itu memiliki beberapa layanan seperti eksekusi program, operasi-operasi IO, manipulasi sistem file, komunikasi, mendeteksi kesalahan, dan hanya itu. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mungkin kurang jelas atau bagaimana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih belajar juga, jadi mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.